Iran sudah jelas-jelas menyampaikan mereka adalah negara yang punya keyakinan Syiah 12 imam. Syiah 12 imam itu berarti meyakini ada imam dalam tanda kutip yang melanjutkan Rasulullah dan dia maksum. Jelas ya? Dan itu bukan akidah kita. Jelas ya? Jadi ya udah, pandangan kita sama seperti pandangan ketika ada orang-orang yang misalnya bukan muslim lalu kemudian bantu Baitul Maqdis. Ya udah, kita ngeliat kayak gitu aja. Kalau andai kan dia bisa membuat repot musuh kita nih, yang Israel ini. Israel ini kan udah nyata-nyata mengganggu dan menghabisi orang-orang di Gaza nih. Lah kalau mereka berdua terus kemudian sibuk, ya bagus. Oke, bisa difahami ya. Oke, berikutnya. Ustadz, tapi ini bisa ekskalasinya bagi penduduk dunia? Tentu saja. Dan itu kan yang diinginkan oleh Israel. Coba lihat baik-baik ya. Ini mungkin agak mumet, tapi mohon maaf ya kalau mumet ya. Nggak apa-apa, didengerin aja dulu. Nanti lama-lama juga paham. Kalau nggak paham ya nggak apa-apa juga sih. Jadi gini ya. Namanya Amerika, itu dia punya tugas. Apa tugasnya? Ngendaliin seluruh dunia agar sesuai dengan keinginan dia. Berarti Amerika pengen semua sesuai dengan dia. Sekarang aku mau nanya, kalau Amerika punya musuh yang nggak mau sesuai dengan Amerika, siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Iran? Bukan. Siapa yang nggak mau sesuai sama Amerika? Rusia. Maka Rusia sama Cina bestie nih. Kenapa bestie? Karena dua-dua ini nggak mau diatur sama Amerika sekarang nih ceritanya. Maka dua-dua ini bestie. Satu perang dagang, satu perang dingin. Bisa difahami ya, karena Rusia ini adalah pewarisnya Uni Soviet. Dia punya banyak sekali juga hulu ledak nuklir. Lalu kemudian Cina juga sama. Mereka bestian nih. Ketika mereka bestian, mereka nyari proksi. Proksi itu gimana ya ngomongnya ya? Sebentar. Nyari bestie. Mereka jadi nyari bestie di tempat daerah konflik. Karena Amerika itu punya bawahan di Timur Tengah namanya Israel, maka orang-orang ini harus punya bawahan juga. Apa bawahannya di sana? Bawahannya Iran. Jelas? Nah, kenapa bisa tahu gitu? Makanya ketika Iran perang, siapa yang memproklamirkan akan dukung Iran? Rusia, Cina. Jelas sampai di sini? Nah, maka ini sekalian nih. Artinya Amerika pengen ngendaliin Rusia, Iran dan segala macam supaya mereka nggak punya ancaman, minimal nuklirnya hilang. Lalu makanya ada NPT, Nuclear Proliferation Treaty. Lalu kemudian ngendaliin agar mereka nggak punya nuklir, supaya yang bisa punya nuklir siapa? Cuma Amerika dan Israel doang. Paham sampai di sini ya? Nah, mereka mau ngendaliin dunia dan itu harus terjadi. Perang Ukraina itu salah satunya. Karena Amerika nguasain pemerintahnya, Rusia nggak mau. Karena itu dekat Rusia. Ini masalah negara doang. Indonesia gimana? Nonton Indonesia. Kan turut nonton dalam perselisihan dunia kan Indonesia gitu. Nah, artinya ini yang terjadi nih. Oke, balik lagi. Kalau kita bahas tentang masalah Iran, apakah Iran menyerang Israel karena dia pro dengan Palestina? Jawabannya tidak. Karena Iran nyerang Israel karena dia diserang duluan, sederhana, gitu kan ya. Dan ada video tuh Netanyahu ngomong ke publik, bikin video. Apa yang dia bilang? Dia bilang begini, saya berbicara pada rakyat-rakyat Iran yang terhormat untuk dalam tanda kutip menggulingkan pemerintahan yang sekarang untuk balik lagi ke masa lalu. Tahu masa lalunya apa? Dia ngomong sendiri. Kita udah jelasin di kajian kita tuh. Apa masa lalunya? Iran sama Israel itu bestie. Baru tahu. Karena yang ngebuat kuil Sulaiman yang kedua itu Iran, itu Persia. Maka mereka dulunya bestie. Maka Netanyahu bilang, mari kita kembali ke masa lalu di mana kita bestian. Bahwa Cyrus Agung itu adalah raja Persia yang luar biasa, itu membangunkan kuil Yahudi buat kami. Maka gulingkan pemerintahan Anda sekarang. Lalu kemudian ayolah bareng-bareng kita main bola. Itu kata dia tuh. Artinya dia bukan untuk Palestina, dia justru pengen menjadikan Iran sebagai bagian bestinya dia. Paham sampai di sini? Jadi jangan juga kita heboh bahwasanya dia bantu orang muslim. Enggak juga. Itu memang kepentingannya Iran. Iran nggak mau juga dikuasai sama Israel. Karena sekarang masih bestian sama Rusia dan Cina. Mumet ya? Nah, ini pembelajaran namanya. Dimutakin belajarnya tentang geopolitik gitu ya. Nah, karena itu adalah fakta-fakta yang terjadi. Makanya Netanyahu sekarang mau menjadikan Iran sebagai, tadi balik lagi ke zaman, oh by the way, aku sedikit mau cerita tentang Iran. Teman-teman tahu bahwasanya Iran sekarang itu apa? Republik Islam Iran. Tapi sebelum jadi Republik Islam Iran, apa itu? Negaranya bukan negara Republik Islam Iran,
tapi negara yang sekuler yang dikepalai namanya Shah Reza Pahlavi. Nah, pas sama Shah Reza Pahlavi ini bestian sama AS, sama Amerika Serikat. Maka ketika terjadi revolusi, bangkit terus kemudian Ayatollah Khomeini ini dan Republik Islam Iran, dia jadi nggak bestian sama Amerika lagi. Ini masalah cuma itu aja masalahnya, nggak terkait dengan Gaza. Artinya kalau ada apapun dengan Iran, pasti Gaza akan tetap juga sama masalahnya. Ustadz Felix Xiao nampaknya bikin kesalahan besar lagi. Dia ini kan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, dia nampaknya ingin menembus berbagai kelompok masyarakat dengan hadir di berbagai podcast anak muda. Dia seperti ingin membangun image bahwa dia dan HTI tentunya bukanlah orang-orang Islam berpikiran sempit yang membahayakan Indonesia. Tapi kini dia tiba-tiba saja bikin pernyataan yang justru kontroversial. Bahkan bisa dibilang pernyataan ini bisa memecah belah umat Islam dan bahkan memecah belah Indonesia. Komentarnya ini dia tujukan terkait konflik militer antara Iran dan Israel. Felix mengatakan bahwa kalau sekarang Iran bertempur dengan Israel itu dilakukan bukan untuk membela Palestina. Penjelasan ini dia sampaikan dalam sebuah ceramah bertajuk Sikap Kita Terhadap Perang Iran dan Israel yang diunggah melalui kanal YouTube resminya pada Minggu 22 Juni 2025. Dalam rekaman video ceramah itu, Felix menekankan umat Islam seharusnya menyikapi perang ini dengan jernih dan berbasis ilmu. Menurutnya umat Islam perlu memahami dulu perbedaan-perbedaan internal dalam Islam yang terbagi menjadi 3, perbedaan fikih, perbedaan politik, perbedaan akidah. Menurutnya perbedaan fikih itu biasa dan sering ditemui, seperti jumlah rakaat tarawih, ada yang 11, ada yang 23. Itu perbedaan yang wajar katanya. Perbedaan politik juga masih bisa ditoleransi. Namun katanya perbedaan yang menyentuh ranah akidah adalah hal yang serius. Kalau sudah menyangkut akidah seperti meyakini bahwa Al-Quran belum lengkap atau mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, itu sudah bukan perbedaan biasa. Itu sudah menyimpang dari rukun iman, tegasnya. Disinilah pernyataan Felix jadi kontroversial. Dengan merujuk penjelasan itu, Felix menjelaskan Iran sebagai negara yang secara ideologis menganut Syiah 12 imam yang memiliki keyakinan berbeda secara fundamental dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti di Indonesia. Syiah 12 imam percaya bahwa ada imam-imam yang melanjutkan risalah Rasulullah. Ini jelas bukan akidah kita, ungkapnya. Dengan memberi penjelasan itu, kentara sekali Felix ingin menunjukkan Iran adalah Syiah dan Syiah bukanlah sesama umat Islam. Karena itu, dengan mengikuti logika Felix, umat Islam Indonesia jangan sampai ikut-ikutan membela Iran. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Iran tidak sedang berperang demi Palestina, tapi demi kepentingan geopolitika sendiri. Iran menyerang karena diserang duluan, ujar Felix. Bahkan Benjamin Netanyahu membuat video dan mengajak rakyat Iran untuk menggulingkan pemerintah mereka agar kembali ke masa saat Iran dan Israel bersahabat, ungkapnya. Untuk memperkuat keraguan tentang komitmen Iran, Felix mengatakan Iran dan Israel pernah menjadi sekutu erat, khususnya saat Iran masih dipimpin oleh Shah Reza Pahlavi, seorang penguasa sekuler yang menjadi sahabat Amerika dan Israel. Felix nampaknya bekerja keras untuk meyakinkan umat Islam bahwa Iran bukanlah sekutu yang perlu dipercaya. Kalau sekarang Israel nampak ingin menghancurkan Iran, itu adalah masalah Iran sendiri, bukan urusan umat Islam, katanya. Jadi tuduhan Felix bahwa Iran dan Israel bersahabat sama sekali nggak berdasar. Hubungan mesra Israel dengan Shah Reza hanya terjadi di masa kediktatoran Shah yang memang ketika itu adalah boneka Amerika Serikat. Shah Reza digulingkan revolusi Islam Iran pada 1979. Sejak saat itu, Iran sudah menunjukkan komitmennya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi Felix seperti menutup mata terhadap segenap fakta tentang Iran itu. Mungkin bagi Felix, Syiah adalah aliran sesat dalam Islam. Dan karena itu seharusnya tidak boleh ada simpati bagi Iran. Pernyataan Felix ini berpotensi memecah belah Islam di Indonesia. Karena itu sangat disayangkan bila kini Felix menggaungkan perpecahan kembali antara keduanya. Dunia akan lebih damai bila Syiah dan Sunni bersatu. Sangat disayangkan bila Felix kini justru memecahnya kembali. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya bila kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat. Apakah kita boleh support Iran?
apakah kita Ahlul Sunnah wal Jamaah Sunni boleh mendukung Iran? Apakah kita boleh merasa bangga dengan apa yang Iran lakukan dan mensupport mereka? Ana yakin teman-teman, beberapa dari pertanyaan ini pernah muncul di benak antum beberapa hari yang lalu. Kadang-kadang pertanyaan ini diabaikan, kadang-kadang malu untuk menjawabnya, tapi insyaAllah hari ini ana bahas bersama antum. Iran yang sama-sama mengucapkan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, yang sama-sama salatnya menghadap kiblat yang sama, yang sama-sama azan dikumandangkan di sana, yang sama-sama haji di tempat yang sama bersama kita setiap tahun teman-teman. Apakah kita tidak support mereka? Apakah kita tidak mendukung mereka? Apakah ini masuk akal teman-teman? Di sini teman-teman tidak perlu kita emosi dulu ya. Kita perlu pikirkan dengan tenang, dengan santai. Karena pasti ada yang akan mengatakan, Syekh, Iran itu zalim, Iran itu membunuh dan membantai banyak warga Suriah, Iran menzalimi umat Islam, Iran menyiksa warga Suriah saat perang kemarin, Iran mencaci maki, Syiah itu mencaci maki sahabat Rasulullah, mencaci maki istri Rasulullah SAW, mereka membenci negara Sunni, mereka mengkafirkan negara Sunni, Syiah lebih bahaya dari Zionis. Pasti bakal ada yang mengatakan seperti itu teman-teman. Dan di sini jawabannya insyaAllah kita harus pelan-pelan, tidak perlu emosi. Yang pertama teman-teman, Iran memang menyakiti banyak warga muslim di Suriah. Itu sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri sama sekali, karena sudah terbukti dan sudah kita lihat dengan mata kita sendiri teman-teman. Tetapi ketika mereka menyakiti warga muslim, apakah mereka tergolong kafir misalnya? Lah, mereka tetap muslim, tapi muslim zalim. Taib, kira-kira kalau muslim melawan kafir, kita dukung siapa? Jelas yang muslim. Kalau muslim zalim melawan kafir, kita dukung siapa? Tetap juga mendukung yang muslim yang zalim itu teman-teman. Karena walaupun dia zalim, tetap namanya muslim teman-teman. Kalaupun ada muslim yang menyembunyikan kekufuran di dalam dirinya melawan yang kafir, kita mendukung siapa? Kita mendukung muslim yang menyembunyikan kekufuran di dalam dirinya. Kalau Islam melawan kekufuran, antum mau dukung siapa? Antum mau netral? Antum mau diam? Antum mau senang dengan terbunuhnya banyak orang muslim walaupun beda mazhab teman-teman? Padahal salatnya menghadap kiblat yang sama. Banyak perbedaan, memang banyak perbedaan. Syiah itu saya nggak benarkan akidahnya. Sudah kami buat banyak kajian tentang kesesatan Syiah, tentang akidahnya yang menyimpang, tentang pemahamannya yang menyimpang terhadap Islam. Tapi ini sekarang konteks perang teman-teman. Ini sekarang konteks di mana Islam melawan kekufuran. Teman-teman, ada satu hal juga yang perlu kita jelaskan dan terangkan. Kata siapa Syiah lebih bahaya dari Zionis? Wallahi teman-teman, kalimat ini sangat bahaya. Kenapa? Karena kalimat ini sangat menyenangkan hati para Zionis, sangat menyenangkan hati Israel ketika ada orang muslim yang bingung, konsentrasinya hilang, sehingga dia gagal menentukan mana musuh utamanya, sehingga dia mengatakan Syiah lebih bahaya dari Zionis. Pasti Zionis senang. Pasti Zionis senang melihat kita terpecah belah dari dalam. Orang muslim mengira saudaranya yang muslim yang beda mazhab lebih bahaya dari musuhnya yang jelas kafir. Lebih bahaya dari orang yang terang-terangan memusuhi Islam. Lebih bahaya dari orang yang terang-terangan mencela dan mencaci maki Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jujur teman-teman, jujur ya, ini curhat dari hati. Ana sakit hati dengan Iran. Kenapa? Karena Iran menyakiti banyak saudaraku di Suriah, menyakiti banyak orang di Suriah, membantai banyak orang di Suriah, menyerangi Suriah dengan sangat kejam. Tetapi di waktu yang sama, ana kagum sama Iran juga. Iya, ana tidak malu menyampaikan hal ini teman-teman. Karena faktanya teman-teman, Iran adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang ditakuti sama Israel. Israel tidak takut sama Arab Saudi karena teman dekat. Israel tidak takut sama Mesir karena besti. Satu-satunya negara yang ditakuti sama Israel adalah Iran teman-teman.
Iran kenyataannya di lapangan tidak pernah berhenti memberikan dukungan terhadap Palestina sejak berdiri tahun 79 sampai hari ini. Kita tidak boleh netral, teman-teman. Kita tidak boleh di tengah-tengah. Kita harus menunjukkan keberpihakan kita, teman-teman. Netral di dalam kondisi yang seperti ini merupakan pengkhianatan. Sekali lagi, teman-teman, supaya ana tidak disalahpahami. Syiah, ana tidak pernah membenarkan akidahnya. Ana tidak pernah membenarkan pendapat-pendapat sesatnya. Ana tidak pernah membenarkan hal-hal buruk yang mereka lakukan. Ana tidak pernah membenarkan pandangan mereka terhadap imamah, terhadap kepemimpinan. Tetapi sekarang ini bukan waktunya membahas hal ini. Sekarang ini bukan waktu yang tepat. Sekarang mereka berjuang di dalam lapangan. Banyak warga Iran yang muslim dibunuh oleh Israel. Kita harus menunjukkan empati kita, dan kita harus menunjukkan rasa terima kasih kita kepada mereka yang senantiasa melindungi Palestina, yang senantiasa memberikan support kepada Palestina. Daripada kita sibuk, teman-teman, menjatuhkan orang-orang yang membantu Palestina di lapangan, kenapa kita tidak sibuk menyalahkan diri sendiri yang tidak bantu sama sekali, teman-teman?